Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu at-tasi' asyar fi bayanil khusyu'i fis shalah. Bab yang ke-19 menjelaskan tentang khusyuk dalam salat. Nah, jadi judul kita adalah khusyuk dalam salat. Ja'a fil khabar anna Jibril alaihi salam ja'a yauman ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Datang dalam hadis bahwa Jibril alaihi salam pada suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis sama'i 'ala sarir wa haulihi sab'una alfa malakin sufufan yakhdimunahu wa kullu nafsin yatanaffasu dhalikal malak yakhlaqullahu min nafsihi malakan. Wa al'an ra'aitu dhalikal malak ala jabali qaf munkasiral janah wa huwa yabki." Nah, wahai Rasulullah, aku melihat seorang malaikat di langit di atas sarir, tempat tidur, duduk di atas ranjang. Wa haulahu sab'una alfa malah sufufan. Sekeliling malaikat yang duduk di atas ranjang itu ada 70.000 malaikat mengelilinginya dalam keadaan bersaf-saf. Mereka semua berkhidmat kepada malaikat tadi, dan setiap nafas yang malaikat itu bernafas, Allah Ta'ala ciptakan dari nafasnya seorang malaikat yang lain. Tetapi sekarang, kata Jibril, aku melihat malaikat itu sedang berada di atas Jabal Qaf, Gunung Qaf. Dia dalam keadaan munkasiral jinah, dalam keadaan sayapnya pecah, wa huwa yabki, dan dia menangis, sedangkan dia menangis. Falamma ra'ani qala li, manakala aku melihatnya, malaikat itu berkata kepadaku, kata Jibril, atashma'uli, hai Jibril, apakah engkau mau membantu aku? Qultu, aku kata Jibril, majarmuka, apa kesalahanmu? Qal, malaikat itu berkata, kuntu ala sariri lailatal mi'raj. Aku sedang duduk di atas ranjang pada malam Mi'raj Nabi Muhammad. Famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad melewati aku. Famakumtu lahu, tapi aku tidak berdiri untuk menghormatinya.
Fa'aqabani Allah bihadzal uqubah. Sebab itulah Allah menyiksaku dengan siksaan seperti ini. Wa ja'alani fi hadzal makan kama tara, dan Allah tinggalkan aku di tempat ini sebagaimana engkau lihat hai Jibril. Qal Jibril berkata, fatadarra'at ilallah fatadarra'tu ilallah fasyafa'tu lahu. Maka aku bertadarru' kepada Allah, aku memberi syafaat, memberi bantuan bagi orang tersebut, kata Jibril. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Jibril, qul lahu, katakan bagi malaikat tersebut, qul lahu hatta yusalli ala Muhammad. Baru dia bisa dibebaskan dari hukuman, dia harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Fasalla dzalikal malak alaika, maka malaikat tersebut pun berselawat untukmu hai Muhammad. Fa'afallahu anhu wa ambata janahaihi. Maka Allah maafkan dosanya dan Allah tumbuhkan kembali kedua sayapnya. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, cerita Jibril kepada Nabi Muhammad ini menunjukkan kepada kita betapa besar keagungan Nabi Muhammad pertama sekali di sisi Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad. Sehingga walaupun betapapun hebatnya makhluknya yang lain. Dalam cerita ini seorang malaikat yang sangat hebat, yang dilayani oleh 70.000 malaikat yang lain, yang dari setiap nafasnya Allah ciptakan malaikat yang lain, tapi masih diberikan hukuman oleh Allah karena kealpaan memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad. Dihukum oleh Allah. Malaikat ini dihukum oleh Allah, dipatahkan sayapnya, dirobek sayapnya, dicampakkan di sebuah gunung yang bernama Jabal Qaf. Sampai dia dibantu oleh Jibril, Allah perintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, baru dia diampuni. Nah, ini cerita ini menunjukkan kepada kita keagungan Nabi Muhammad dan betapa kasihnya Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka apabila kita mau mendapatkan bantuan dari Allah, ampunan dari Allah, maka kita pun harus selalu mengagungkan kekasih Allah tersebut, yaitu Nabi Muhammad, memuliakan sebagaimana hak-hak Nabi Muhammad pada kita umatnya. Kadang mungkin banyak hukuman-hukuman dari Allah yang kita terima sekarang ini adalah salah satunya para jemaah karena kealpaan kita atau kekurangan kita dalam mengagungkan kekasih Allah ini, dalam mengagungkan Nabi Muhammad. Tanpa kita sadari. Karena Jibril tidak datang memberitahukan kepada kita. Beda dengan malaikat ini. Jibril beritahukan. Dia tahu apa kesalahannya. Tapi kita sering tidak menyadari. Kadang-kadang kurang memuliakan Nabi Muhammad. Kurang mencintai Nabi Muhammad. Sehingga diberikan sedikit demi sedikit hukuman oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada atau tidak, tetapi yang pasti kita harus selalu mencintai Nabi Muhammad. Mengagungkan beliau dengan membaca selawat-selawat kepada beliau, karena itu adalah perintah Allah. Allah berfirman, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menjelaskan pertama sekali bahwa beliau Allah dan para malaikatnya
yusalluna 'alan nabi, berselawat Allah dan para malaikat terhadap Nabi. Ini berita yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Bahwa Allah sendiri zat yang menciptakan Nabi berselawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat makhluk yang mulia yang berada di sisi Allah juga diperintahkan oleh Allah berselawat kepada Nabi. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad disebut dengan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah terhadapnya. Jadi selawat ini perintah para jemaah dari Allah kepada kita, yang ditujukan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad. Maka di saat perintah Allah tidak kita laksanakan, pasti ada ganjaran hukuman dalam kehidupan kita. Baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat pasti. Nah, maka pernah suatu hari Jibril turun kepada Nabi Muhammad meminta agar Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril. Di saat Nabi Muhammad naik ke mimbar, tangga mimbar Nabi Muhammad 3, di salah satu tangga beliau membaca amin. Ya, yang doanya aminnya 3, tapi yang kita maksud, yang doa yang beliau baca amin salah satunya adalah gharifa amfu rajulin dzukirta indahu walam yusalli alaik. Celaka seseorang yang namamu disebut di sisinya wahai Muhammad, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Artinya para jamaah, setiap kita mendengar Nabi Muhammad disebut oleh orang lain, maka kewajiban kita membaca salawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tidak kita baca, itu adalah salah satu bentuk tidak hormatnya kita kepada Nabi Muhammad, maka pasti kita akan dihukum oleh Allah sebagaimana Allah menghukum malaikat yang mulia ini karena tidak berdiri menghormati Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad mi'raj ke langit melewati tempatnya para jemaah. I'lam annahu warada anna awwala ma yundaru fihi min amali bin abdi yaumal qiyamah as-salah. Fa idza wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi. Wa in wujidat naqisatan ruddat ilaihi wasairu amalihi. Ketahuilah bahwa sungguh warid, artinya terdapat dalam hadis, bahwa hal yang pertama diperhatikan pada seseorang daripada amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Yang paling pertama diperhatikan, ini boleh juga ditafsirkan dengan hadis yang lain. Yaitu yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat adalah salat. Yang paling pertama diperiksa, yang paling pertama diperhatikan pada hari kiamat adalah salat. Maka salat menjadi kunci. Apabila dia di saat diperiksa, diperhatikan pada hari kiamat sempurna, salat tersebut sempurna, maka salat itu diterima oleh Allah dan menyebabkan seluruh amal-amal yang lain juga diterima. Amal ibadah lain diterima. Tapi apabila di saat diperhatikan, diperiksa, diteliti salat kita satu persatu yang pernah kita lakukan di dunia ini, wujidat nakisah, ternyata didapatkan salat kita penuh dengan kekurangan. Ruddat ilaihi.
salat itu dikembalikan kepada kita. Dicampakkan salat itu kepada kita. Wasairu amalihi, bukan cuma salat, bahkan menyebabkan seluruh amal lain pun dikembalikan, dicampakkan, tidak diterima. Maka salat menjadi kunci diterima atau tidaknya amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini di hadapan Allah nanti di akhirat. Agar amal kita tidak sia-sia, maka yang pertama harus kita perbaiki berarti salat para jamaah. Salat. Karena di samping salat kita mungkin berpuasa. Di samping berpuasa kita juga mungkin bersedekah. Kita juga membaca Quran. Kita juga bertahlil, bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Bersilaturahmi, membantu sesama saudara. Itu adalah amal-amal baik semuanya. Kunci diterima amal baik itu ada pada salat. Maka yang paling penting terperbaiki adalah salat. Karena dia menyebabkan diterima ibadah lain dan juga menyebabkan ditolaknya ibadah lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salatil maktubah kamasalil mizan. Man aufa istaufa." Kata Nabi, perumpamaan salat maktubah, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, salat 5 waktu, perumpamaannya seperti perumpamaan timbangan, kata Nabi, mizan, seperti perumpamaan timbangan. Jadi man aufa, barang siapa yang menyempurnakan timbangan. Di saat menimbang, kita menyempurnakan timbangan. Kalau sekilo pas kita timbang 1000 gram. Tidak kurang, tidak 999 gram. 1000 gram sekilo. Pas kita timbang. Artinya kita menyempurnakan timbangan. Istaufa. Kita juga akan disempurnakan oleh Allah. Artinya kalau kita menyempurnakan salat, maka kehidupan kita akan disempurnakan oleh Allah. Kalau kita berusaha memperbaiki salat, maka kita akan diperbaiki oleh Allah. Nah, jadi kunci ada pada salat para jemaah. Wa qala Yazid Ar-Riqashi, Yazid Ar-Riqas berkata, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyah ka'annaha mauzunah. Adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lurus, kata Yazid, lurus, mustawiyah. Lurus. Biasa imam kan mengingatkan kita, istau sufufakum, luruskan saf kalian. Jadi salat Rasulullah lurus. Beliau berdiri tegak. Tidak mereng-mereng, tidak bengkok-bengkok. Timang gedang Rasulullah tepat lurus. Ka'annaha mauzunah, seolah-olah salat beliau itu seperti timbangan. Timbangan kan harus lurus. Timbangan, bayangkan timbangan yang sebelah sini ada daunnya, sebelah sana ada daunnya. Dia timbangan itu untuk menimbang secara adil harus lurus. Daun sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama rata. Seperti itulah salat. Nah, jadi be'ete semayang itanya kadang bahu una ni waduh, bahu wi idron umiyup nyang kajelah hajuhana lurus. Kagehon tiblah ada semayang dia katanya. Nah, atau akiwi mejau ke aki unun mutari ulikut nyan hana lurus sembahyang katanya. Coba perhatikan. Maknanya hal-hal seperti itu pun harus kita perhatikan. Bagaimana kita berdiri melaksanakan salat harus kita perhatikan. Maka imam tidak bosan-bosan mengingatkan kita. Istau sufufakum. Selalu imam mengingatkan kita, luruskan, tegakkan, rapatkan saf kalian. Selalu imam ingatkan. Karena ini penting untuk menyempurnakan salat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Kata Rasulullah, ada dua orang, sesungguhnya dua orang laki-laki daripada umatku, mereka berdua layakumani, sungguh berdiri mereka berdua untuk melakukan salat, kata Rasulullah. Rukuk mereka berdua dan sujud mereka berdua wahid, sama. Dua orang salat, rukuknya sama, sujudnya sama. Tetapi kata Rasulullah, wa inna ma baina salatihima ma baina samai wal ardh. Tetapi kata Rasulullah, jarak antara salat keduanya atau perbedaan antara salat keduanya yaitu seperti jarak antara langit dan bumi. Wa asyara ila khusyuk, dan Rasulullah mengisyarah kepada khusyuk. Artinya apa? Selain bentuk salat, berdirinya sama tadi, sujudnya sama, rukuknya sama. Artinya sama bagus dalam berdiri, sama bagus dalam rukuk, sama bagus dalam sujud. Tetapi salat itu masih berbeda di hadapan Allah. Kenapa? Karena mungkin khusyuknya berbeda. Dua orang yang salat ini yang sama seluruh perbuatannya kata Rasulullah, tapi memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah seperti langit dan bumi. Artinya ada yang satu yang sangat baik, ada yang satu yang kurang baik. Diumpamakan seperti bumi rendah, kurang pahalanya atau tidak sempurna salatnya. Sedangkan yang satu diumpamakan seperti langit tinggi, artinya bagus salatnya, sempurna nilai pahalanya. Karena perbedaannya pada khusyuk. Yang seperti langit itu melaksanakan salat dengan khusyuk, sedangkan yang seperti bumi melaksanakan salat tidak dengan khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu yaumal qiyamah ilal abdil ladzi la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan Allah perhatikan pada hari kiamat kepada seorang hamba yang di saat dia melakukan salat, tulang punggungnya, salbahu, tulang punggungnya ini, tulang belakang, tidak ditegakkan antara rukuk dan sujud. Antara rukuk dan sujud apa namanya? Iktidal. Jadi proses berdiri iktidal itu harus benar-benar tegak tulang punggung. Nah, jangan terburu-buru, jangan karena menganggap iktidal rukun pendek, hanya pemisah antara rukuk dan sujud, lalu berdiri untuk iktidal membaca sami'allahu liman hamidah, belum sempat tulang punggung tegak, sudah jatuh ke sujud. Ini yang dimaksud orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara rukuk dan sujud. Efeknya apa? La yanzurullah ilaiha yaumal qiyamah. Tidak akan mendapat perhatian. Perhatian yang dimaksud di sini bukan pemeriksaan. Ya, menyoperiksa kah, hendak periksa kah, kaglah ada. Tapi yang dimaksud pemeriksaan, perhatian di sini beda dengan pemeriksaan dalam hadis pertama. Di sini yang dimaksud dengan la yanzuru, tidak mendapatkan perhatian rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang-orang yang tidak tegak berdiri dalam melakukan iktidal. Ya, hati-hati jemaah. Ya. Jadi lakukan iktidal secara tegak, sempatkan di dalamnya tumakninah. Mayun-ayun nyaro ledum-ledum. Nah, ti sembayang lengian. Hai rame. Kadang ti ruh danyo. Nada pegah kegok bile. Kadang ti ruh danyo dah.
Sebab kadang-kadang dua dah nak dengar, bak dah pegahnya, bak dah pupun tu ka dua tu. Ka yang pegahnya ni lem ayun tu kan. Ana dendek. Nyan kiban, nyan termasuk tidak tumak ni, tidak tumak ninah. Tumak ninah rukun sembahyang, rukun salat. Meninggalkan rukun membuat batal salat. Artinya batal salat. Jadi salat tapi dianggap tidak sah, tidak salat. Semayang nah kesemayangnya, tapi hana ge kira sembahyang rugi. Ya, ya. Oh, ya. Ya, 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 ya. Aki maksud mereng mono kon menghadap kiblat mono kah? Nyan. Nyan lung hana lung tumung memang penjelasan yang mewajibkan ujung kaki beserta seluruh jarinya di saat berdiri harus tepat menghadap kiblat. Hana lung tumung. Maka hana lung tanggapi. Takut salah hendak, ya kah? Ya, nah. Takut hana tak lung tanggapi yan. Ya. Untuk sempurna, kan? Bukan menunjukkan batal salat. Han batu sembahyang. Olehnya waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan liwaqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha urijat wa hiya bayda'u musfarrah taqulu hafadhakallah kama hafadtani wa man shalla salatan li ghairi waqtiha wa lam yasbagh wudu'aha wa lam yatimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha urijat wa hiya saudaun madlamah taqulu dayyaqallah kama dayyaqtani. Hatta idza kanat haitsu sya'allah lafat kama yalifu saubul khalq fayadribu biha wajhah. Barang siapa yang salat kata Rasulullah liwaqtiha pada waktunya. Ya, salat tepat waktu di dalam waktunya masing-masing. Wa asbagha wudu'aha. Selain salat tepat waktu, dia juga menyempurnakan wuduknya. Wuduk dengan sempurna. Lagi tanya udah pegah, berarti kon cuma melakukan yang wajib saja, tapi mengikuti dengan yang sunnah secara sempurna. Wa atamma ruku'aha dan menyempurnakan rukuknya. Menyempurnakan rukuk ini sering diibarat dengan rukuk tulang belakang kita lurus dengan kepala. Seandainya ditaruh wadah air di atas punggung, maka tidak akan jatuh, tidak mereng. Tapi nyan pengaruh lah postur tubuh, ya kah? Maka beda fonis untuk na urung cikok berdupat lagi tanya hai dah berdupat. Postur tubuh juga berpengaruh. Wa sujudaha dan menyempurnakan sujudnya. Anggota sujud 7. Jadi semua 7 itu terhantar ke bumi. Ada yang wajib menyentuh bumi, ada yang boleh tidak menyentuh bumi. Yang wajib menyentuh bumi adalah sebahagian dari dahi. Wajib menyentuh bumi. Tidak sah yang menyohana menyentuh bumi. Arti menyentuh bumi pu tempat sembahyang. Hanjut melapik. Ngempu hanjut melapik dengan sesuatu yang kita tanggung dalam pelajaran fikih lagi nya. Ya kan? Ya, hanjut melapik. Disempurnakan sujudnya. Wa khusyu'aha, disempurnakan khusyuknya. Kalau kita melaksanakan salat seperti itu urijat. Salat itu naik menghadap Allah. Dalam keadaan seperti apa? Wahia bayda'ul musfarrah. Dalam keadaan putih bersinar. Taqulu, salat kita berkata, hafadhakallah kama hafadtani. Semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Jadi lagi menolong, usaha katanya memperbaiki salat. Tapi buat salat dengan dengan betul, yang didoakan katanya buat sembahyangnya agar Allah juga berusaha memperbaiki katanya. Lagi tanya usaha perbaiki
salatnya usaha lafaz katanya kon Allah yang butuh usaha. Sebab hak dia dalam tauhid. Ya, ya. Ya, ya. Ya, muwate artinya berarti khusyuk ana sempurna. Mutu tadang kapah mono. Sempurna berdiri, sempurna ruku, ya kan? Sempurna sujud. Ternyata satu ana sempurna. Khusyuk sambungan ada, dah sambung ni. Ya. Jina ile sempurna mendum. Roh bak khusyuk sempurna. Ie sembahyang dalam keadaan putih bersih, bersinar ikun le sembahyang, doa le sembahyang. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku. Sebaliknya yang surah terbalik. Waman shalla salatan. Orang yang melakukan salat bukan pada waktunya, li ghairi waktiha. Bukan pada waktunya. Di luar waktu. Walam yasbah wudu'aha. Bahkan dia bukan cuma mengeluarkan salat dari waktu, tapi juga tidak menyempurnakan wudu. Wudu asal-asalan. Walam yatimma ruku'aha. Tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujudaha. Tidak menyempurnakan sujudnya. Wala khusyu'aha. Tidak menyempurnakan khusyuknya. Rijat. Juga naik salat. Artinya tidak perlu semua. Walaupun satu tidak sempurna juga termasuk dalam galangan ini. Jadi salat itu baik tidak baik tetap naik. Tapi dia berbentuknya beda. Wahia sauda madlamah. Salat yang tidak sempurna, apapun ketidaksempurnaannya itu, naik menghadap Allah dalam keadaan hitam kelam. Hitam kelam. Takul dia berkata, dayyakallah, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Doa pun sebalik. Munai doa li sembahyang tanya, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Jina mu doa tanya, semoga engkau disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Jadi menyohana tak pegot sembahyang li tanya asai-asalan, Allah pun gepu asai-asai ndak tanya. So mu doa sembahyang tanya nya mu doa. Maka sering urang pegang. Anda ingin hidup baik, maka perbaikilah salat Anda. Jadi tepat sekali perkataan itu. Perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Hana hek dengku menyodatim perbaiki. Bacu-bacu. Nah, asal jangan cepat bosan. Karena hek hana, tapi terperbaikinya lah lama trip dengku. Ubat tadang mendang trip. Ya kan? Bak dapat tupat aki lagi mono, bak dapat tupat jaro, bak dapat tupat rung di trip. Leuh kapah dadang trip bak dapat tupat ati lop. Nyan yang paling trip. Fikana kata itu, yang tibu syaitan, gimana pun kau teman. Tapi tak berusaha, hana langsung bagah-bagah, bacut. Yang perlu sangat kita nyopi. Fikir putra. Di saat ujung kehidupan katanya, nyan kibancara lampah dalam iman yang paling sempurna dan dalam amal yang paling sempurna. Usaha saya kaile katanya, belajar, perbaiki pelan-pelan, tidak mungkin karena yang memberikan itu semua kepada kita adalah Allah. Siapa yang Allah ingin pilih, Allah beri dia hidayah. Siapa yang Allah pilih ingin disesatkan, Allah beri dia kesesatan. Kah? God, lanjut. Menurut Imam An-Nawawi, paling kurang disyaratkan sebagai khusyuk syarat sempurna sembahyang, paling kurang bak takbiratul ihram berkhusyuk. Paling kurang. Berarti menyobat takbiratul ihram pun kita tidak khusyuk,
maka pasti salat tidak sah. Yang menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Beliau ahli fikih, ahli hadis. Berarti beliau melihat dari sudut pandang ilmu beliau, dari sudut pandang ilmu fikih, dari sudut pandang ilmu hadis. Jangan kita benturkan dengan ada ulama lain karena mereka ahli bagian lain, sudut pandangnya yang lain. Tinggal kita nyota dong segai ronu rendong nemu sujud darde, tidro nudong musujib darde, tidro dong darde, tidro dong darde. Lungbi pertanyaan sama kepada Ron. Cina gambarkan tiat bentuk masjidnya yang drone galon. Beda apa tidak? Beda. Kenapa Anda beda menggambarkan bentuk masjid? Karena sudut pandang Anda berbeda. Anda melihat dari sebelah barat. Maka Anda gambarkan menurut nampak dari sebelah barat. Anda berdiri di sebelah timur. Anda gambarkan menurut nampak dari sebelah timur. Anda berdiri sebelah utara. Anda gambarkan sebagaimana nampak dari sebelah utara. Anda berdiri dari sebelah selatan. Anda gambarkan menurut nampak dari sebelah. Apakah Anda salah? Tidak. Makanya harus dipahami pendapat ulama dengku. Menggalak dan beki dia. Athaikon lagi dia pegah ditalak mendu. Nyo kan? Nah, nyo yang harus dipahami. Artinya harus kita pahami nyan sudut pandang Imam Nawawi. Mungkin ada sudut pandang Imam Ghazali lain lagi. Imam Ghazali hansib nan legomnyan. Karena legomnyan ahli tasawuf, orang yang lebih sufi. Fakih juga, hadis juga, tapi lebih sufi koknya, lebih kesufian. Maka sudut pandang koknya lain, gambaran koknya seluruh salatnya harus khusyuk dia. Monyo hana khusyuk, han terima. Maka tafsir urang-urang sufi, urang-urang tasawuf, ya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu tidak khusyuk. Tafsir ahli fikih, fuqaha, sahun itu ikhrajus salah an waktiha, mengeluarkan salat dari waktunya. Poh padit leho, poh sa sampai poh padit sampai tengah put. Poh padit nanti mayang leho tengah limong. Ka sahun. So menurut fuqaha. Poh padit nanti mayang leho, poh sa ba. Mayang leho kiban. Panena aku tumayang leho tapi pikiranku kudih pasai. Yan, ho lain pikiran. Nyan sahun menurut menurut ahli tasawuf yang lain-lain. Kak, lanjut pencutuk hadisnya. Karap habis kan? Hatta idza kanat haitsu Allah, sehingga apabila salat yang naik itu apakah yang bagus atau yang tidak, sampai kepada tempat yang Allah kehendaki tidak disebut namanya, maka salat itu menjadi usang. Oh, salat yang tidak baik ini berarti. Salat itu menjadi usang seperti usangnya baju kita. Kalapu salatnya. Maka fayudrabu biha wajhah, maka diambil salat itu, dipukul kita dengan salat itu di wajah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswaun nas sarakah alladhi yasraku min salatih. Seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia kata Rasulullah adalah pencuri yang mencuri ia dalam salatnya. Pencuri semayang. Ingat halung nan kalian ba HP-nya potongan ceramah almarhum gure gutanya Abu Harun Madang Raya. Nah kebegah pencuri yang paling buruk, pencuri sembahyang. Nyo hadis Rasulullah. Tapi kau yang baca hadis, rupanya gekun makna hadis mendong. Gekun Rasulullah nyo urang yang paling buruk. Orang yang mencuri salat. Apa arti orang yang mencuri salat? Orang yang tidak sempurna mengerjakan salatnya. No mendong, wallahu a'lam bissawab. Subhanakal. Kabeh? Mendong. Kasih itu kaju. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.